Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh. Wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa Khazanah Ramadan Pondok Pesantren Sumatera Talib Rabe rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita ingin merenungkan dan menelusuri jejak seorang sahabat Rasulullah SAW yang mulia, yang bernama Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Banyak sekali pelajaran-pelajaran penting yang akan bisa kita petik dari perjalanan kehidupan sahabat yang mulia ini, baik dari masa-masa mudanya, masa-masa menapak perjuangan jihadnya di jalan Allah, termasuk juga bagaimana beliau melalui akhir kehidupannya. Selama ini kita sering mendengar nama Zubair bin Awam identik dengan peristiwa Perang Jamal, ketika beliau dengan Talhah bin Ubaidillah berseberangan dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib pada waktu itu karena menuntut penyelesaian menghukum pembunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Padahal kalau kita ikuti sejarahnya, banyak lagi hal-hal lain yang sangat penting untuk kita ikuti dan kita teladani dari sejarah perjalanan Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Zubair bin Awam adalah salah seorang sahabat yang sangat mulia. Dia telah memeluk Islam sejak usia masih dini, yakni ketika masih berumur 15 tahun. Bahkan dikatakan di dalam berbagai kitab, salah satunya dalam Rijal Haula Rasulillah SAW, karangan Khalid Muhammad Khalid, yang menyebutkan bahwa Zubair bin Awam termasuk salah satu dari 7 orang yang pertama kali masuk Islam. Ini bahkan beliau termasuk salah satu dari 10 orang sahabat yang telah diberi jaminan oleh Rasulullah SAW sebagai penghuni surga. Zubair bin Awam, ketika kita lihat dari sisi nasabnya, memiliki banyak sekali hubungan kekerabatan dengan baginda Rasulullah SAW. Beliau merupakan keponakan dari Bunda Khadijah radhiyallahu anha, karena ayahnya adalah saudara laki-laki dari Bunda Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian dalam kaitannya dengan Nabi kita Muhammad SAW, Zubair adalah termasuk putra dari bibi beliau, Safiyah binti Abdul Muttalib, yang bermakna bahwa Zubair juga adalah sepupu dari Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan bukan hanya itu, ada hubungan erat juga antara Nabi selain sepupu bagi beliau dengan Zubair bin Awam ini. Mereka berdua juga sama-sama menantu dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena Nabi kita Muhammad SAW menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha, putri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Zubair bin Awam juga menikah dengan Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhu. Artinya apa? Keduanya sama-sama menikahi salah satu dari putri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pemirsa
Khazanah Ramadan Pondok Pesantren Sumatera Thalib Rabe yang berbahagia. Islamnya Zubair bin Awam dalam usia yang sangat muda tentu saja menimbulkan kemarahan dari kalangan orang-orang Quraisy, bahkan termasuk dari keluarganya sendiri. Sehingga satu hari salah seorang paman beliau mengetahui kabar bahwa Zubair telah masuk Islam, marah sekali dan memberikan hukuman kepada Zubair ini dengan cara menggulungnya ke dalam tikar. Kemudian membakar atau mengasapi Zubair yang sedang digulung di dalam tikar ketika itu, agar dia tersiksa dan teraniaya. Tujuannya adalah meminta Zubair meninggalkan keputusan yang telah menganut Islam dan kembali kepada agama nenek moyang mereka. Namun Zubair tidak goyah. Dengan tegas dia menentang ajakan untuk kembali kepada kekafiran. Dan dia tetap bertahan dengan keyakinan Islam yang baru saja dianutnya. Zubair bin Awam semakin terlihat gagah dan beraninya di dalam membela dakwah Nabi kita Muhammad SAW di dalam beberapa hal, sehingga dia diberi gelar dengan hawarinya Rasulullah SAW, teman setia atau para pembela-pembela Nabi kita Muhammad SAW. Ketika umat Islam masih bersembunyi atau masih berada di Darul Arqam, belum bisa menciarkan dakwah secara terang-terangan pada masa itu, masih terbatas gerakan-gerakan kaum muslimin. Tersiar kabar kalau ternyata Rasulullah telah dibunuh. Mendengar kabar tersebut, Zubair langsung keluar rumah dengan menghunus pedang di tangannya. Beliau berjalan menelusuri jalan-jalan kota Makkah untuk memastikan kebenaran berita tersebut. Dan dengan niat kalau ternyata berita itu benar, maka beliau akan memenggal leher orang-orang Quraisy yang telah terlibat dalam pembunuhan Nabi. Tapi ternyata kemudian di penghujung jalan, beliau bertemu dengan Nabi kita Muhammad SAW yang bertanya ketika melihat Zubair berjalan dengan pedang terhunus di tangan, "Ada apa denganmu wahai Zubair?" Lantas Zubair menceritakan kepada Rasulullah kalau dia mendapat berita kalau Rasulullah telah terbunuh. Lalu dia berjalan sengaja memastikan berita itu dan hendak membunuh dan menghabisi orang-orang yang telah membunuh Nabi kita Muhammad SAW. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua juga, suatu ketika di hari perang Ahzab, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Siapa yang akan memerangi Bani Quraisyah?" Zubair menjawab, "Saya ya Rasulullah." Lalu Nabi bertanya lagi, "Siapa yang akan memerangi Bani Quraisyah?" "Saya ya Rasulullah." Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, "Likulli nabiyyin hawari wa hawari az-Zubair." Sesungguhnya setiap nabi itu memiliki hawari, para penolong, para teman setia. Dan hawariku adalah Zubair, kata beliau. Sehingga beliau mendapatkan gelar sebagai hawarinya Rasulullah SAW. Di dalam kehidupannya kaum muslimin, kita dengar sejarah dan cerita-cerita para sahabat yang mulia yang pernah melakukan perjalanan dengan sahabat yang mulia ini, Zubair bin Awam. Satu kali sebahagian sahabat menceritakan mereka menyaksikan di tubuh Zubair banyak sekali bekas-bekas luka. Bahkan di dekat dadanya ada sebuah luka yang sangat dalam, sehingga mirip dengan mata yang cekung ke dalam. Sehingga tidak tahan melihat keadaan seperti ini, sahabat tadi bertanya kepada Zubair, "Bagaimana dengan tubuhmu wahai Zubair?" Zubair menceritakan bahwa beliau selalu terlibat dalam setiap peperangan yang terjadi pada masa Nabi kita Muhammad SAW. Dan beliau selalu kuat, bersemangat dalam berjuang bersama Rasulullah, meskipun mengakibatkan banyak bekas-bekas luka yang muncul pada diri beliau. Tetapi karena kecintaannya kepada Islam, pembelaannya yang luar biasa kepada Nabi kita Muhammad SAW, beliau menerima dan tidak gentar dengan segala apapun yang telah beliau hadapi tersebut. Yang kedua kaum muslimin, di samping luka tadi,
Zubair juga selalu berusaha memberikan nama-nama terbaik kepada anak-anaknya, memberikan nama-nama para syuhada kepada anak-anak beliau. Kenapa demikian? Karena beliau mencintai. Dengan diberikan nama-nama para syuhada tadi, mudah-mudahan kelak anak-anaknya juga akan mati syahid seperti mereka-mereka yang telah terdahulu. Begitu yang beliau ceritakan kepada para sahabat dengan nama-nama yang selalu dia sampaikan, dia berikan kepada anak-anaknya. Hari ini kalau kita perhatikan, adakah kita yang masih punya semangat berjuang dan berkorban demi Islam seperti apa yang telah dilakukan oleh Zubair bin Awam? Ketika belum ada seorang pun yang berani menghunuskan pedang pada masa sulit, tetapi beliau telah siap melakukan dan telah melakukannya, walaupun tentu dengan risiko yang sangat besar yang bisa menimpa beliau di kemudian hari. Pemirsa Khazanah Ramadan Pondok Pesantren Sumatera Tawalib Perabe yang kami muliakan, di tengah kegiatan puasa kita hari ini, ada sesuatu yang juga mesti kita ingat-ingat, kita luruskan dan kita renungi, bahwa di penghujung kehidupannya, bahkan juga di penghujung kehidupan para sahabat, terjadi sebuah berita, sebuah fitnah besar yang menimpa kaum muslimin, yakni setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kemudian dilanjutkan kepemimpinannya oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, para sahabat mulai terpecah. Pada masa itu, ada sebahagian yang gigih berjuang menuntut khalifah baru agar menuntaskan dan mencari siapa pembunuh Utsman bin Affan. Sehingga karena kondisi ketika itu perpolitikan yang tidak stabil, dan hal itu pun belum terjadi, pembunuhnya belum ditemukan dan belum dihukum, akhirnya Zubair juga terbawa dengan fitnah yang muncul pada zaman itu, yakni beliau berdiri berseberangan dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib bersama Thalhah bin Ubaidillah, sehingga mereka dipertemukan dalam sebuah peperangan yang dinamakan dengan Perang Jamal. Ketika itu juga hadir Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, yang juga hadir dalam peperangan tersebut karena juga menuntut kepada Ali bin Abi Thalib. Ada satu hal yang perlu kita ingat, para sahabat yang terlibat dalam peristiwa fitnah ini, mereka menurut pandangan para ulama, mereka adalah tetap orang-orang yang soleh. Tetapi apa yang mereka lakukan tiada lain adalah akibat bertebarannya fitnah dan adu domba pada masa itu, sehingga sebahagian mereka juga tidak luput dari fitnah tadi. Tetapi yang hati mereka, jiwa mereka sangat besar cintanya kepada Islam dibandingkan yang lain. Ini terlihat dari pertemuan Ali bin Abi Thalib dengan Thalhah dan Zubair di dalam peperangan tersebut. Ketika melihat Ummul Mukminin Aisyah hadir di sana, apa kata Ali kepada Thalhah? Wahai Thalhah, apakah engkau datang untuk memerangi pengantinnya Rasulullah, sementara istrimu aman berada di rumah? Mendengar itu, apa kata Thalhah? Dia terperanjat dengan ucapan tersebut. Lalu ia berlari meninggalkan peperangan. Namun ternyata ada yang memperhatikannya dan menembakkan anak panah kepada Thalhah sehingga dia terkena. Tidak berapa lama setelah itu dia meninggal dunia. Lalu Ali berkata pula kepada Zubair, wahai Zubair, aku memanggilmu atas nama Allah. Tidakkah engkau ingat suatu hari di mana engkau lalui bersama Rasulullah? Saat itu kita berada di suatu tempat, Rasul berkata kepadamu, wahai Zubair, apakah engkau mencintai Ali? Zubair menjawab, bagaimana aku tidak mencintai anak dari pamanku, dan ia seagama denganku. Lalu beliau melanjutkan, demi Allah wahai Zubair, sungguh engkau akan memeranginya, dan saat itu engkau akan berada di pihak yang keliru. Mendengar ucapan itu, Zubair berkata, aku baru ingat sekarang, dan aku khilaf kepada pesan beliau tadi. Demi Allah, aku tidak akan memerangimu wahai Ali. Sesudah itu Zubair juga menyadari apa yang sudah terjadi pada diri beliau. Beliau insyaf, beliau sadar. Lalu beliau meninggalkan peperangan itu, pergi meninggalkan peperangan yang sedang berkecamuk pada masa itu, menghindar dari fitnah yang sedang bermunculan. Tapi ternyata lagi-lagi ketika beliau sedang melaksanakan sholat, ada seseorang yang telah membututinya sejak lama dan membunuhnya pada waktu itu, yang bernama Ammar bin Jurmus.
Sehingga setelah peristiwa itu terbunuhlah Zubair bin Awam ini dalam umur 66 tahun atau 67 tahun, yakni terjadi pada bulan Rabiul Awal tahun ke-36 Hijriah. Mendengar peristiwa terbunuhnya Zubair bin Awam, Ali bin Abi Thalib sangat murka dan ingin menghukum siapa yang telah membunuhnya. Dan ketika Zubair, Thalhah telah dimakamkan dan telah dikuburkan, ada satu pesan yang sangat menyentuh disampaikan Khalifah Ali bin Abi Thalib pada waktu itu. Apa kata beliau di waktu perpisahan setelah menguburkan Zubair ini? Sungguh, aku berharap bahwa aku, Thalhah, Zubair dan Utsman bin Affan termasuk orang-orang yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana ala sururim mutaqabilin. Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada di dalam hati mereka, sedang mereka merasa bersaudara, duduk berhadapan-hadapan di atas dipan-dipan. Surah Al-Hijr ayat yang ke-47. Apa maknanya? Khalifah Ali dengan jujur mengatakan seperti itu. Kalau beliau sendiri masih mengakui kesolehan Thalhah, kesolehan Zubair, walaupun pernah berhadapan di medan perang bersama mereka. Kenapa demikian? Karena memang Nabi kita Muhammad SAW yang mengakui kesolehan keduanya. Semoga Allah senantiasa meridai dan merahmatimu wahai hawari Rasulullah SAW, dan menempatkanmu di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.